dia pemirsa ya, kadang-kadang wajah kita, badan kita udah putih, tapi siku sama lututnya tuh kayak menghitam. Nah, udah ada Dokter Haikal di sini. Halo semua. Halo Dokter Haikal, kalau Halo, udah ada Dokter Intan. Haikal di sini pasti kita bakalan ngomongin soal kecantikan. Dokter Haikal, ini kenapa sih Dok? Kok suka banget sih ada lutut, salah kok lutut ini. Lutut sama siku itu suka kayak lebih hitam, itu kenapa Dokter? Betul, memang lutut dan siku menghitam ini membuat sebagian perempuan nggak pede ya. Apalagi kalau menggunakan lengan pendek. Bukan ada glowing nih, tapi siku sama lututnya menghitam. Kan Aduh. tanggung ya. Nah, Iya. kita bisa gunakan bahan-bahan yang ada di rumah untuk membantu nih menyamarkan noda hitam pada lutut dan siku. Oke, nah ini bahan-bahannya ya Dokter ya. Mulai dari mana dulu Dokter? Dari lemon? Lemon, kemudian ada aloe vera, lidah buaya, gula pasir, soda kue, minyak kelapa, dan minyak zaitun. Wah, ini Harus tahu bahan-bahannya nih, gampang ya. apa sih sebabnya bisa menghitam itu? Nah iya, sebabnya apa Dok? Sebabnya adalah pertama terpapar sinar matahari, ya. Yang kedua akibat gesekan karena bahan pakaian. Kemudian juga karena faktor usia, Intan. Oh, jadi makin bertambah usia bisa bikin itu menghitam, Betul. Dokter? Dan Oh, juga kurang menjaga kebersihan kulit. Jadi sel kulit matinya itu bertambah banyak sehingga bikin menghitam. Dokter, kalau aku ya, kan Ya. sering banget Dok, kalau duduk, aku suka kalau ngelamun kayak gini Dok. Biar kayaknya ngelamun tetap cucok gitu, tetap cantik. Itu ngaruh nggak sih Dok kalau misalnya kita Nah, kayak itu suka kayak bisa gitu? karena gesekan pada meja Oh, kan. bisa juga? Bisa lama-lama. Makanya jangan kelamaan mikirin doi ya. Cuekin aja gitu. Tapi nggak bisa Dok, gimana Dok, ada terus di otak. Nah Dokter, terus gimana nih Ya. Dok caranya supaya kulitnya paling nggak mengurangi lah Ya, hitamnya, jadi gimana? kita bisa gunakan bahan-bahan seperti ini untuk membantu menyamarkan. Apa Pertama ada lemon ya. Jadi lemonnya dibagi dua, kemudian diperas. Dibagi dua kayak gini ya Dok Iya, ya? diperas atau bisa juga digunakan langsung. Jadi kita langsung oleskan lemon tadi di siku ya atau lutut. Oh, itu diolesin terus, itu Dioleskan. berapa lama Dok? Dioleskan ya pokoknya secukupnya aja. Kemudian dibiarkan sampai pagi. Jadi digunakan di malam hari. Oh, jadi pas mau tidur dioles-oles, diamkan sampai besok Betul. paginya. Iya. Kemudian pas pagi harinya baru dibersihkan, Baru dibasuh. dibilas. Oh, Dibilas, itu ya. setiap malam atau gimana Dokter? Setiap malam bisa, boleh. Oh, boleh. Tapi hati-hati jangan ada bagian yang terluka. Kalau ada yang luka, perih rasanya. Seperti hati kan, perih rasanya. Kalau hati udah terluka emang perih ya Dok ya, Iya. susah. Nah berarti ini bisa dipakai setiap hari ya Dokter ya? Ya. Salah satunya lemon. Lemonnya boleh lemon apa aja ya? Ini Betul. lemon lokal kebetulan yang kita Iya, pakai ya kita Dokter bisa ya? pakai lokal cukup. Oke, nah Nah. terus selain lemon apa lagi Dok? Ada lidah buaya. Nah, lidah buaya ini kita ambil getahnya, sama ya. Jadi kita oleskan juga di permukaan siku kita. Oke, ini Ya. lidah buayanya. Ini tuh jadi udah diambil. Ya. Jadi tuh lidah buaya kayak biasanya di apa Belah tuh dua. dibelah dua. Ambil gelnya. Oh, gel-gelnya diambil dipotong-potong ya? Ya, Gelnya diambil dipotong-potong terus jadi kita kayak gini. oleskan. Ini emang airnya air dari aloe veranya? Betul. Oke. Dan kelebihan aloe vera ini dia juga bisa membantu melembabkan kulit kita. Oh, jadi ini tadi Dokter yang Dokter olesin ini airnya atau sama Gelnya. gel-gelnya? Sama gelnya. Sama gel-gelnya. Iya. Oke. Gitu ya. Kemudian setelah itu kita juga bisa gunakan Maaf gula. Dokter, ini didiemin juga sampai pagi? Ya, Oh sama, didiemin sampai sama. pagi juga? Jadi dia akan mengering dengan sendirinya. Oh, tapi ini Dok kan sebagian orang ada yang alergi juga kan sama aloe vera. Ini ada nimbulin alergi nggak sih? Sebetulnya sangat sedikit sekali sih yang alergi kecil aloe ya. vera ya. Jadi sebetulnya jauh lebih aman. Aman ya? Jadi ini bisa Dok, diselang-seling gitu mungkin? Kita bisa pilih sih antara lemon atau lidah buaya. Salah satu aja? Tapi kelebihannya kalau lidah buaya ini juga bisa membantu melembabkan kulit kita. Oke. Ya, terus apa lagi Dokter? Nah, gula pasir. Gula pasir ini bisa kita campurkan dengan minyak zaitun ya. Oh, oke. Gula pasir ini kan dia kristal ya bentuknya. Ya, tadi 1 sendok teh ya Dokter ya? Iya, jadi kita campurkan dengan minyak zaitun, Berapa banyak Dok kira-kira? secukupnya aja. Mungkin itu kurang lebih Iya, 1 jadi sendok kita makan ya? larutkan. Nah, ini kan gula karena dia bentuknya kristal, jadi dapat berfungsi juga sebagai scrub, Oh, mengangkat sel kulit mati ya. Oke. Jadi kita Caranya? ambil, di siku. Nah, ini kita gosok-gosok nih. Oke. Jadi kristal gula ini bisa berfungsi sebagai scrub untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Gosok-gosoknya berapa lama Dokter? Dilakukannya secukupnya aja sih. Secukupnya Jadi aja. nggak usah lama-lama. Jadi Oke. Ini berapa kali Dok sehari? dapat dilakukan sekali sehari boleh. Sebelum mandi ya? Iya, Oke, ini juga membantu ya Dok. tapi ini jangan dijilat ya. Kayaknya enak Dokter. Terus Dok kalau udah selesai bersihinnya pakai apa? Cukup dengan air. Oh, dibilas gitu Dibilas pakai pakai air biasa. air. Oke. Selanjutnya Nah, bisa, ada Dok. dengan Nah.
Dokter itu nggak lengket. Boleh nih bersihin dulu. Boleh. Wah, Nah, makasih Intan. perhatian kan? Aku orangnya peka loh. Diselatinkan ya aku nih. Terus next apa lagi, Selanjutnya Dok? minyak kelapa. Nah, Ini minyak kelapa. iya, minyak kelapa ini dia memiliki kemampuan untuk membantu mencerahkan kulit Dok, ya. minyak kelapa tuh minyak goreng, Dok? Bisa. Oh, bisa minyak goreng ya? Iya. Yang terbuat dari kelapa asli gitu? Betul. Jadi Atau- atau virgin coconut oil juga bisa. Oh, virgin VCO juga VCO. bisa? Oke. Nah, ini kita oleskan juga di siku ya. Oh, itu sendiri, Dok? Ini membantu mencerahkan kulit karena minyak kelapa dia mengandung antioksidan ya dan zat yang bisa membantu mencerahkan kulit. Itu sampai pagi didiamin atau gimana? Kalau Boleh karena dia akan kering sendiri sih. Oh, gitu. Ya. Nah, Duk tuh kan dokter. Ya. Itu ada tuh satu lagi, tepung Nah. soda kue. Ini kita mau bikin kue, dokter. Ternyata soda kue dapat dipakai juga nih untuk dia membantu gimanain? memudarkan noda hitam pada Oke. siku ya. Nah, caranya? Caranya adalah soda kue ini kita campur dengan air. Oh, harusnya dicampur sama air. Ya. Terus dibiarinnya sampai kental Jadi atau? dibiarkan sampai kental sedikit, jangan terlalu cair. Kemudian sama dioleskan ke kulit siku dan dia juga berfungsi sebagai scrub. Itu jadinya scrub, bukan masker ya? Berarti scrub ya? Iya. Buat nanti di Sama kayak gula tadi, Intan. Oh, sama kayak gula. Nah, nanti ini berapa banyak, dokter, soda kue yang dipakai? Pokoknya secukupnya aja, jangan sampai dia encer. Jadi Jangan sampai dia dibikin encer. agak kental. Oh, nah dokter ini kan buat siku sama lutut ya tadi Iya. ya. Kalau di bagian kulit lainnya, misalnya di permukaan kulit lainnya buat dijadiin scrub sekalian gitu, itu bisa? Bisa, misalnya kayak tadi ya, gula pasir dan minyak zaitun. Kemudian kalau soda kue ini lebih keras ya, jadi baiknya hanya untuk di siku dan lutut. Oke, kalau di kayak bagian lipatan lainnya juga bisa ya, Dok ya? Bisa. Jadi Oke. kayak lipatan-lipatan kan menghitam tuh, bisa dibantu juga dengan bahan-bahan ini, Intan. Oh gitu, oke dokter. Makasih dokter, ternyata bahan-bahan di rumah ini bisa dipakai ya dokter ya, untuk Yes. bisa mempercantik diri ya, Dok. Betul. Jadi pede lagi deh. Betul banget, Intan. Makanya penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan kulit sehingga kulitnya juga cerah nih, bagian siku dan lutut. Dan yang penting lagi nih, juga menjaga kesehatan mental. Karena Intan, Kenapa dokter? meskipun WFH nih ya, apalagi ini kan sudah mulai masuk kantor nih, pasti suka ada yang namanya, suka ada yang iri, Oke. suka ada yang ambisius ya, atau mungkin merendahkan teman kerjanya sendiri. Wow. Nah, itu ini suka kan bisa sikut-sikutan gitu ya? mengganggu suatu fisikis seseorang kan. Iya. Nah, kita akan diskusikan ini, apakah perilaku tadi adalah salah satu gangguan kejiwaan. Nah, dan bagaimana cara kita mencikapinya. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Hidup sehat.